warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, perkenalkan saya Maulidan Rahman Siregar, guru pendidikan agama Islam di SMK Penerbangan Nusantara Ketaping. Saya adalah mahasiswa PPG dengan nomor peserta 1306810000725 dengan NIM PPG 211250592, dan saya sedang mengikuti ujian PPG di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Berikut adalah video mungkin pembelajaran saya yang akan saya ajarkan dengan materi tentang asuransi syariah, bank syariah, dan kooperasi syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da ma ba'du. Anak-anak Bapak semuanya tingkat 1 logistik. Apa kabar semuanya anak-anak? Ya, baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan daripada itu, Bapak mau cek dulu bersih nak kelasnya ini. Bapak putar-putar dulu ya. Itu masih ada sampahnya. Ambil sampah, buang keluar. Ayo buang keluar. Itu juga buang sampahnya. Itu buang. Buang dulu. Bersihkan sampahnya. Kita harus belajar dengan kondisi yang bersih semuanya. Bersih pikiran, bersih tempat, bersih pakaian. Sayang sekarang ini pakaian kalian sudah rapi semuanya. Kalau bisa tempatnya juga dalam keadaan rapi. Sudah. Oke. Selanjutnya, sebagaimana biasanya, sebelum kita belajar, persilakan kepada Danpo atau ketua kelas untuk memimpin pembelajaran. Tampaknya ke depan. Silakan dipimpin pembelajaran terlebih dahulu. Lapor tingkat 1 TLG jumlah 21 kurang 1, keterangan 1, izin siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, terima kasih. Ananda semuanya, untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita, mari kita membuka pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ananda semuanya diharapkan berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Ananda, silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda. Selanjutnya Bapak mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siap. Ada, Pak. Baiklah, seperti biasa. Bapak cek kehadiran dulu, kehadiran Anda semua. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, apabila namamu disebutkan, karena kita akan belajar tentang bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Agar gampangnya nanti ketika namamu disebutkan, sebutkan nama-nama bank yang ada di Indonesia. Dengan lantang, Amirul Mukminin, Bank BRI. Muhammad Arka, Bank BNI. Oke. Dava Reski Pratama, Bank Nagari. Rizky Saputra, Bank DKI. Oh, kamu pernah tinggal di DKI? Oke, mantap. Itu sedikit perkenalan tentang nama-nama bank. Sudah mantap semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita agar lebih semangat, mari kita sama-sama yel-yel terlebih dahulu. Siap? Siap. Taruna Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik. Taruni Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Taruna-taruni Teknik Logistik pintar semua. Pintar. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap belajar kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan semua ya. Tapi sebelumnya, Bapak ingin menjemput terlebih dahulu pembelajaran kamu di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran tentang minggu sebelumnya? Masih ingat? Kita minggu lalu belajar tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Semuanya tunjuk tangan. Ada yang tahu? Siapa? Oh ya, kamu. Apa Asmaul Husna itu? Nama-nama baik bagi Allah. Ada berapa nama-nama baik bagi Allah?
Sudah ada yang hafal? Tunjuk tangan siapa yang sudah hafal. Oke. Baik, nanti kita pimpin dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Astagfirullah. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah hampir hafal, ada yang hafal. Takbir semuanya, takbir. Mantap, Bapak insya Allah akan senantiasa membimbing, memandu anak-anak semuanya agar nanti insya Allah apa yang kita pelajari dari Asmaul Husna itu dari hal-hal yang ada. Salah satunya kemarin kita sempat belajar tentang Al-Karim, yaitu Maha Mulia, dan sifatnya nanti kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan. Insya Allah nantinya kita semua bisa menerapkan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya. Kalau bab yang kemarin itu kita hubungannya adalah hubungan vertikal, hubungan ke atas, yaitu hubungan kita kepada Allah. Atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Nah, sekarang kita pembahasannya tentang hablum minan nas yang merupakan tergabung dalam kelompok muamalah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari nantinya ada 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang asuransi syariah. Yang kedua, kita akan belajar tentang bank syariah. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kooperasi syariah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Masih ingat dengan kontrak belajar kita? Masih ingat? Yang pertama, Ananda semuanya tidak diperkenankan untuk tidur. Tidak boleh tidur. Sekarang waktunya untuk belajar. Waktunya tidur kapan? Ya, nanti malam Ananda setelah sholat Isya di asrama, semuanya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sekarang ini giliran kita belajar. Ada waktu belajar, ada waktu tidur. Yang kedua, tidak boleh makan. Kenapa tidak boleh makan? Karena yang makan sambil melaksanakan sesuatu itu biasanya bukan manusia. Nah, contohnya, ada kerbau, ada sapi, dan yang lain-lain. Kita sebagai makhluk berakal tentu punya ketahanan untuk menahan. Ada yang lapar di sini? Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, yang ketiga, Ananda semuanya tidak diperkenankan dulu menggunakan handphone. Nanti ada waktunya ketika Bapak suruh untuk menggunakan handphone, baru digunakan handphonenya. Sepakat dengan kesepakatan kita itu? Siap. Baik, kita masuk kepada materi kita. Bapak punya video ajar untuk kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mendengarkan atau menyimak video tentang bank syariah.
Selamat mendengarkan. Banyak dari kita sering mendengar tentang bank syariah. Sebenarnya apa sih bank syariah itu dan bagaimana prinsip dan kegiatan bank syariah? Berikut penjabarannya. Pengertian bank syariah. Menurut bahasa, bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti bangku. Bangku ini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu untuk melayani nasabahnya. Kemudian bangku populer dengan nama bank seperti yang kita panggil sekarang bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Next, kita belajar tentang prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Prinsip ini dibagi menjadi dua, ada prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dan prinsip yang harus dijauhi oleh perbankan syariah. Pertama-tama kita membahas tentang prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah. Prinsip pertama, ta'awun atau prinsip kemitraan. Artinya, posisi nasabah, pengguna dana, lembaga keuangan itu sejajar sebagai mitra usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip kedua, kemaslahatan, prinsip kemanfaatan. Prinsip ketiga, saling ridho, prinsip keadilan. Yang keempat, tawazun, prinsip keseimbangan, dan terakhir rahmatan lil alamin, prinsip keuniversalan. Selanjutnya, prinsip yang harus dijauhi atau dilarang oleh perbankan syariah. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam bank konvensional dikenal dengan bunga. Bunga itu berasal dari pendapatan pokok ditambahkan ke tabungan nasabah. Dan itu dalam prinsip syariat dilarang karena itu termasuk riba. Itu bukan hak kita. Oke, prinsip kedua itu ada maisir, transaksi yang tidak pasti bersifat untung-untungan. Bank syariah tidak boleh mengadakan undian karena hasil yang diperoleh tidak pasti dan dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ketiga ada gharar yang artinya transaksi yang objeknya tidak jelas. Kedua pihak harus mengetahui secara jelas hasil yang diperoleh dari suatu transaksi. Yang keempat ada zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dan terakhir ada haram, transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah. Dalam perbankan syariah, tidak boleh memberikan pembiayaan terhadap usaha yang objeknya haram. Kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kegiatan bank syariah. Seperti pada umumnya, bank syariah juga melakukan penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan lainnya. Tetapi pada bank syariah memiliki akad-akad sebagai ciri khasnya sendiri. Misalnya, dalam kegiatan penghimpunan, ada dua prinsip. Yang pertama prinsip wadiah atau titipan, dan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Ketika kita membuka tabungan pada bank syariah, ada pilihan menggunakan wadiah atau mudharabah. Jika kita memilih wadiah, berarti kita hanya menitipkan uang kita kepada bank dan bank tidak berhak untuk menggunakan uang kita. Jika kita memilih mudharabah, kita menitipkan uang kita kepada bank dan bank berhak menggunakan uang kita sebagai operasional atau untuk hal-hal lainnya. Kemudian, bank membagi hasil dari kegiatan usahanya. Dalam bahasa sehari-hari kita seperti berinvestasi. Bapak akan putarkan materi tentang koperasi syariah. Semuanya diharapkan tidak ada yang tertidur. Berbeda dengan konvensional yang memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi, syariah lebih menerapkan metode bagi hasil kekeluargaan sebagai nilai keuntungan koperasi. Nah, itu yang pertama.
Perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi yang konvensional, koperasi syariah itu mengenal sistem bagi hasil, tidak mengenal konsep yang namanya Yang riba. kedua, dari aspek pengawasan. Selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, pada koperasi syariah pengawasan pada prinsip-prinsip syariah yang sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu kejujuran pada intern koperasi sangat diperhatikan dan diperlukan. Selanjutnya adalah aspek penyaluran produk. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang. Aspek terakhir yaitu berfungsi sebagai lembaga zakat atau BMT. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi siswa. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله Part ketiga dari pembelajaran kita. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan berbasis prinsip Islam yang menekankan pada tolong-menolong atau ta'awun dan hibah atau tabaruk antar peserta. Berbeda dari asuransi konvensional, asuransi syariah tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan solidaritas antar peserta dalam menghadapi risiko. Jadi, ada dua bentuk asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Konsep asuransi konvensional dianggap bermasalah karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan riba atau bunga yang semuanya dilarang dalam Islam. Sebagai solusinya, asuransi syariah hadir dengan mekanisme kepemilikan dana risiko oleh peserta, bukan perusahaan. Konsep asuransi syariah di perusahaan berperan sebagai pengelola atau operator dan mendapat imbalan berupa ujroh atau fee yang telah disepakati. Dana peserta dikelola secara kolektif dan bila ada klaim, dibayar dari dana risiko bersama. Jika ada surplus, dapat dikembalikan ke peserta atau dialokasikan ulang sesuai akad. Dengan model ini, tidak ada unsur spekulatif atau bunga, karena hubungan antar peserta bersifat tolong-menolong dan pengelolaan dilakukan secara transparan dan syariah compliant. Struktur lembaga asuransi syariah, di mana ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai syariah. Selain itu, investasi dana peserta harus dilakukan pada instrumen halal dan bebas dari riba, seperti sukuk dan saham syariah. Juga akan mengupas dari sisi kelembagaan. Secara kelembagaan, asuransi syariah menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalahnya adalah rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya produk yang kompetitif, dan kurangnya dukungan regulasi serta infrastruktur. Namun, potensinya sangat besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Pada dasarnya, asuransi syariah bukan hanya alternatif etis terhadap asuransi konvensional, tetapi juga merupakan solusi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diperlukan sinergi antar regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengembangkan sektor ini secara optimal. Semuanya, itulah video-video yang Bapak putarkan. Sekarang Bapak akan menyampaikan apa-apa saja yang sudah dipelajari tadi. Nah, masih semangat semuanya? Baik, Ananda semuanya. Ketiga hal di atas, baik itu asuransi syariah, bank syariah, maupun koperasi syariah, semuanya
bermuara kepada satu hal. Itu yang disebut dengan muamalah atau hubungan sesama manusia. Dalam hal ini dikenal dengan yang namanya hubungan ekonomi. Di agama kita sendiri, agama Islam, ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, di sini disebutkan yang menjadi bagian dari muamalah itu ekonomi finansial ini. Ini semuanya termasuk asuransi, bank, pasar modal, sewa, pegadaian, sektor yang lainnya, dan koperasi. Nah, kita belajar 3 hal yang menjadi pundi-pundi keuangan, terutama keuangan orang-orang Islam. Lanjut. Muamalah ini merupakan fi'il, bentuk masdar dari amal, yang artinya berbuat. Amal, berbuat, yang diartikan secara luas, yaitu hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, dan sebagainya. Menurut pengertian yang sempit, muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya. Contoh, ketika kamu berada di sekolah, ketika kamu berbelanja, itu ada sebenarnya akadnya. Kamu beli bakwan, Bunda, beli bakwan ini 1. Kamu sebutkan itu sudah akad namanya. Akad dalam transaksi jual beli. Nah, muamalah mencakup banyak hal. Ada mencakup munakahat, yaitu pernikahan, warisan, politik, dan lain-lain. Muamalah klasik. Klasik itu zaman dulu. Dan ruang lingkup modern, semuanya masuk ke dalam mata pelajaran kita. Perbankan, asuransi, dan koperasi. Makan sime bagi hasil. Menyalurkan dana dengan skema bagi hasil. Pernyataan modal atau sewa seperti murabahah, salam istihana, ijarah, mudarabah, dan musyarakah. Dan itu yang kami sampaikan tentang Bank Syariah. Apakah dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 4. Oke, di sini saya akan membacakan contoh-contoh bank syariah. Contohnya Bank Nagari Syariah dan BSI. Itu adalah bank syariah yang ada di Indonesia. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, alhamdulillah kegiatan diskusi kelompok kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah anak-anaknya atau kamu semua
dapat mengerjakannya dengan bagus. Selanjutnya, Bapak sudah siapkan sedikit kejutan. Apa kejutannya? Kejutannya adalah evaluasi. Jadi, kamu semua diberikan soal untuk dijawab. Bapak bagi-bagikan dulu LKPD-nya. Semuanya dikerjakan. Oke, Pak. Bikin nama dan silakan dijawab. Ada 5 pilihan jawaban. Bikin nama dan nanti akan kita bahas. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit dalam mengerjakan soal. Kumpulkan semuanya. Baik. Ananda semua, kita bahas soalnya. Salah satu pertanyaannya, salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir. Apa yang dimaksud dengan praktik maisir tersebut? A. Praktik penipuan. B. Praktik perjudian. C. Ketidakjelasan transaksi. D. Praktik investasi bodong. Atau E. Investasi yang mengandung riba. Jawabannya apa? B. Mantap. Jawabannya adalah praktik perjudian. Jadi perjudian tidak termasuk ke dalam asuransi syariah. Nanti ini akan Bapak periksa di rumah. Nanti akan Bapak berikan penilaian. Oke, Ananda semuanya. Dengan begini, maka pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak simpulkan terlebih dahulu yang namanya koperasi syariah, asuransi syariah, dan bank syariah semuanya tidak mengenal konsep riba. Semuanya itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu Ananda, ketiga aspek ini, baik asuransi, koperasi maupun bank syariah, harus kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita selaku umat Islam dapat memperoleh yang namanya keuntungan yang halal. Paham semuanya? Baik, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar? Tidak apa-apa, karena nanti akan berguna di kehidupanmu yang mendatang. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah, jika kita bertemu lagi, insya Allah kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia.
Nanti kita akan membahas bagaimana sejarah pendidikan agama Islam, terutama yang dibawa oleh Wali Songo. Di mana Wali Songo itu? Di Jawa. Itu insya Allah akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Anda semuanya, mari senantiasa kita sama-sama bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak undur diri meminta maaf kalau sekiranya ada perilaku Bapak yang tidak diindahkan. Mari sebelum kita pulang, kita semua sama-sama untuk menyusun bangku. Nanti bangkunya ditaruh di atas meja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.